Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inaya Sirandini, NIM 1900114 dari Pendidikan Teknologi Agroindustri 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kemasan dari biji kacang hijau dan juga kemasan dari minuman sari kacang hijau. Kemasan atau packaging adalah suatu wadah yang menempati suatu barang agar aman, menarik, dan mempunyai daya pikat untuk menarik pembeli. Kemasan merupakan hal yang penting karena selain melindungi barang dagangan, kemasan juga sebagai identitas suatu produk atau sebagai identitas dari suatu pabrik yang memproduksi barang tersebut. Kemasan merupakan salah satu strategi produk yang dipakai oleh perusahaan untuk menampakkan produk agar lebih menarik dari segi bentuk, warna, sehingga produk dapat terjaga kualitasnya. Struktur kemasan itu ada 3. Yang pertama ada struktur primer, yaitu kemasan yang secara langsung bersentuhan dengan produk. Yang kedua ada struktur sekunder, yang ketiga ada struktur tersier. Dalam hal ini, kemasan menjadi media komunikasi antara produsen dan juga konsumen, di mana saat ini banyak sekali kemasan yang di dalamnya terdapat informasi-informasi mengenai bahan pangan yang dikemasnya. Fungsi kemasan itu selain melindungi, juga sebagai identitas produk, dan juga kemasan ini dapat meningkatkan efisiensi, seperti memudahkan proses pengiriman atau pendistribusian dari produk. Biasanya, di dalam kemasan yang baik itu terdapat nama produk atau nama makanan yang dikemasnya. Ada komposisinya juga. Lalu ada isi atau neto. Ada nama dan alamat pabrik, ada nomor BPOM atau PIRT, dan biasanya kemasan yang baik itu juga mengandung info kehalalannya. Ada kode produksi, serta yang paling penting ada tanggal kadaluarsa dari suatu produk, lalu ada petunjuk cara penyimpanan, dan petunjuk cara penggunaan, lalu ada daftar nilai gizinya. Inilah yang menjadi informasi-informasi yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita akan memilih suatu kemasan. Yang pertama yaitu ada faktor keamanan, yaitu adalah faktor interaksi antara bahan pengemas dan bahan pangan. Seperti ketika kita akan memilih suatu kemasan, maka kemasan tersebut tidak boleh mengandung komponen beracun atau bersifat non-toksik. Jadi, kemasan yang kita pilih itu tidak boleh mengubah mutu atau kualitas dari bahan yang dikemasnya. Mempunyai kesesuaian, compatibility dengan bahan pangan yang dikemas. Yang kedua, yaitu memiliki faktor perlindungan. Faktor interaksi dengan lingkungan luar, seperti kemasan yang kita gunakan untuk mengemas produk kita itu harus memiliki perlindungan terhadap kontaminasi mikroorganisme, atau juga dapat melindungi dari oksidasi, melindungi dari sinar UV, perlindungan terhadap kerusakan fisik juga. Kemasan yang baik itu mempunyai fitur temper resistant atau temper evident. Yang ketiga, yaitu faktor visibilitas. Mencakup faktor bisnis dan marketing, seperti sifat transparan, penampilan menarik dan menarik perhatian konsumen. Yang keempat, faktor kemudahan dan lingkungan. Kita juga harus memperhatikan faktor kemudahan dalam kemasan seperti mudah dibawa, mudah disimpan, mudah dibuka, ataupun mudah ditutup kembali. Mudah dipakai kembali, dan mudah didaur ulang. Contohnya seperti kemasan pada minyak suka ada gagangnya gitu. Jadi itu tuh berfungsi untuk memegang botol minyak agar
minyak agar ketika kita memegang botol minyak tersebut tidak terasa licin dan tidak mudah jatuh. Yang kelima itu ada faktor harga. Ketika kita akan memilih suatu kemasan, kita juga harus mempertimbangkan berapa harga atau berapa pengeluaran yang dapat kita lakukan ketika kita menggunakan kemasan tersebut. Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan membuat wadah atau bungkus sebagai suatu produk. Lalu ada penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu cara untuk menjaga produk agar tetap terjaga dengan menggunakan cara atau perlakuan khusus, dimulai dari tempat atau proses ataupun bisa yang lainnya. Pengemasan dilakukan agar suatu bahan atau produk dapat kita gunakan ketika diperlukan pada waktu yang lama ataupun singkat. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita akan menyimpan suatu bahan pangan. Yang pertama itu jenis bahan pangan yang akan disimpan. Setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka penyimpanannya pun juga berbeda-beda. Ada yang di suhu ruang, ada yang di suhu rendah, ada juga yang di suhu tinggi. Yang kedua, yaitu lama penyimpanan. Dikarenakan karakteristik itu yang berbeda-beda, maka tidak semua bahan pangan memiliki daya simpan yang sama. Yang ketiga, yaitu nilai dan bahan pangan yang disimpan. Yang keempat, yaitu iklim. Yang kelima, sistem transport. Yang keenam, biaya yang tersedia. Dan yang ketujuh, kemungkinan serangan hama dan penyakit gudang. Sebelum kita ke kemasan, di sini kita akan mengenal karakteristik dari biji kacang hijau. Biji kacang hijau itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kacang tanah atau kacang kedelai. Kulitnya hijau berbiji putih. Bijinya sering dibuat kecambah atau toge. Sifat yang turut menentukan mutu biji kacang hijau adalah ukuran dan warna biji. Ukuran biji kacang hijau yang berbiji besar dan berwarna hijau kusam lebih sering dipilih oleh para petani karena rasanya yang lebih enak dan juga harga jualnya yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, biji-bijian itu biasanya dikemas dalam 3 materi kemasan ini. Yang pertama yaitu kemasan yang kedap uap air, seperti aluminium foil dan kaleng. Ada juga kemasan yang resisten terhadap kelembapan seperti plastik. Dan juga kemasan yang porus seperti karung goni dan kertas. Nah, berikut ada beberapa contoh kemasan yang bisa kita temui di pasaran. Yang pertama itu yang sering kita temui di supermarket. Ada biji kacang hijau yang dikemas dalam plastik. Plastik ini bersifat transparan, ringan, permeable terhadap gas, tidak menimbulkan karat tentunya, tidak tahan benturan, fleksibel, dan terdapat berbagai macam ukuran, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang 250 gram, ada juga yang 500 gram. Yang selanjutnya toples atau kaca. Biji kacang hijau biasanya terdapat dalam toples kaca yang ditutup oleh tutup aluminium atau plastik. Toples kaca ini kedap udara sehingga dapat menjaga aroma bahan. Namun, toples kaca ini sangatlah berat dan mudah pecah. Karena berat, maka harga dari kemasan tersebut atau toples kaca ini biasanya mahal. Toples kaca ini bersifat transparan. Yang ketiga ada standing pouch zipper, yaitu berbahan plastik aluminium, tahan benturan, ringan, fleksibel, namun tidak tembus pandang. Dalam standing pouch zipper, kita bisa menemukan informasi-informasi dari bahan atau dari produk yang dikemasnya. Nah, ini ada contoh kemasan biji kacang hijau dalam karung goni, disimpan dalam karung goni. Jadi, biasanya ini terdapat di pasaran atau di pedagang eceran. Jadi dari kemasan karung goni ini baru nanti akan dikemas lagi menuju plastik. Nah, ukurannya itu sesuai dengan kebutuhan.
kita akan belinya berapa. Misalkan kita belinya 250 gram, baru nanti diambil dari biji kacang hijau itu diambil dari karung goni ini, ditimbang lalu dimasukkan lagi ke dalam plastik. Biasanya biji kacang hijau ini disimpan dalam suhu ruang atau keadaan yang sejuk. Secara umum, biji-bijian dalam jumlah yang banyak itu biasanya disimpan dalam wadah atau karung ataupun bulk. Berikut ada kelemahan dan kelebihan dari wadah dan bulk. Yang pertama, wadah atau karung, yaitu bersifat fleksibel, namun perlakuannya lambat. Banyak benih yang tercecer, tetapi modalnya rendah. Sedangkan bulk tidak fleksibel, pelaksanaannya cepat, benihnya sedikit tercecer, namun modalnya besar. Lalu, bagaimana penyimpanan dan kemasan yang baik bagi biji kacang hijau? Penyimpanan dan kemasan yang baik bagi biji kacang hijau, yang pertama itu, biji kacang hijau harus disimpan dengan suhu lebih dari 25 derajat. Yang kedua, harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering tentunya. Yang ketiga, jika menggunakan kemasan tidak boleh rusak ataupun memiliki celah, sehingga jika memiliki celah, takutnya bisa terkontaminasi oleh mikroorganisme atau serangga. Lalu, kemasan yang digunakan harus kedap udara. Tempat dan kemasan yang digunakan harus bersih tentunya. Terdapat ventilasi yang cukup di dalam kemasan agar biji kacang hijau bisa melakukan pertukaran udara. Jika dikemas dalam wadah, biji kacang hijau itu wadahnya harus disimpan di tempat penyimpanan dengan suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Kemasan yang digunakan tidak menghilangkan mutu dari biji kacang hijau. Kemasan yang digunakan dapat melindungi produk dari hama atau mikroorganisme yang dapat rusak biji kacang hijau. Jika disimpan, biji kacang hijau, tempat penyimpanannya harus dijauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, biasanya sebelum disimpan, biji kacang hijau ini dilakukan penjemuran terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme atau tidak jamuran. Secara keseluruhan, penyimpanan yang baik itu harus mampu mempertahankan sifat-sifat baik bahan yang disimpan. Nah, di sini ada faktor yang dapat berpengaruh dalam penyimpanan. Yang pertama itu ada suhu, kadar air, kelembaban, serta oksigen. Yang kedua juga, kerusakan selama penyimpanan dapat dicegah dengan fungisida atau insektida, cara pengemasan dan pengaturan ruang, serta pengaturan kadar air dan suhu selama penyimpanan. Kerusakan kondisi penyimpanan bisa disebabkan oleh kapang, insekta, rodensia, atau respirasi. Sebelum kita membahas kemasan dari minuman sari kacang hijau, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai karakteristik dari minuman sari kacang hijau. Minuman sari kacang hijau itu bisa kita dapatkan dengan cara diekstrak. Lalu kacang hijau itu mengandung 20-25 protein sehingga bagus sekali untuk menjadi suplemen atau yang bisa menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Minuman sari kacang hijau diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memperpanjang daya simpannya selain sebagai bahan baku industri pengolahan pangan. Nah, lalu bagaimana sih kemasan dari minuman sari kacang hijau? Di pasaran, berikut ada contoh kemasan dari minuman sari kacang hijau yang biasa kita temui di pasaran atau di supermarket. Biasanya kemasan minuman sari kacang hijau ini disimpan di suhu ruang. Ukuran dari kemasan minuman sari kacang hijau ini
disesuaikan sesuai kebutuhan. Ada yang 250 ml, ada juga yang 150 ml. Nah, dari kemasan yang kecil ini biasanya dikemas lagi menggunakan kardus agar memudahkan pendistribusian. Satu kardus dari minuman sari kacang hijau ini terdapat 24 pak dari minuman sari kacang hijau. Minuman sari kacang hijau ini dikemas dalam karton dengan 6 lapisan aseptik. Jadi diproses secara aseptik ya. Terdiri dari lapisan polietilen plastik, aluminium foil, dan kertas untuk melindungi dari sinar ultraviolet atau udara atau bakteri. Batas maksimum minuman sari kacang hijau ini disimpan yaitu selama 10 bulan. Tempat penyimpanannya sebaiknya disimpan di tempat yang kering, bersih, dan sejuk. Apabila kemasan ini telah dibuka, maka sebaiknya minuman sari kacang hijau ini cepat dihabiskan, cepat dikonsumsi. Atau jika tidak, bisa disimpan di lemari pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada kemasan dari minuman sari kacang hijau yang dikemas menggunakan Tetra Pak. Tetra Pak ini biasanya berisi 1 liter minuman sari kacang hijau. Umumnya, Tetra Pak ini terdiri dari lapisan karton 74%, polietilen 21%, dan aluminium foil 5%. Setiap bahan dari Tetra Pak ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, yaitu karton. Fungsinya yaitu memberikan stabilitas, kekuatan, dan kehalusan pada permukaan Tetra Pak. Yang kedua, polietilen ini berfungsi menjaga kelembapan udara dan membuat aluminium foil menempel dengan baik pada karton. Yang ketiga, aluminium foil ini berfungsi melindungi makanan yang dikemas dari oksigen dan cahaya, serta dapat mempertahankan rasa makanan agar tidak berubah akibat oksidasi. Kelebihan kemasan Tetra Pak, biasanya pengisiannya aseptis, dapat didaur ulang, biaya produksi yang lebih murah, tahan terhadap cairan atau uap air, serta tahan terhadap gas dan pencetakan desain kemasan yang mudah. Kekurangannya yaitu biasanya tidak tembus pandang dan dapat diberi lapisan tambahan pada kemasan. Selain dikemas menggunakan Tetra Pak atau kemasan kertas tadi, kemasan dari minuman sari kacang hijau juga bisa dikemas menggunakan botol, baik itu botol kaca ataupun botol plastik. Biasanya minuman sari kacang hijau yang dikemas menggunakan botol itu merupakan industri rumahan atau bisa kita temukan dalam produk online. Minuman sari kacang hijau yang dikemas dalam botol ini bisa mencakup berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan produksinya. Biasanya ada yang 250 ml, ada yang 150 ml, ada juga yang 330 ml. Minuman sari kacang hijau yang dibuat oleh industri rumahan biasanya tidak menggunakan bahan pengawet. Dan kemasan ini menggunakan tutup botol dari plastik. Dan sifatnya dari kemasan botol ini, baik yang kaca ataupun yang plastik ini adalah transparan. Berikut merupakan kemasan dan penyimpanan yang baik bagi minuman sari kacang hijau. Yang pertama itu, minuman sari kacang hijau harus bisa disimpan pada tempat penyimpanan yang kering, bersih, dan sejuk. Nah, apabila kita telah membuka kemasan dari minuman sari kacang hijau, lebih baik kita segera menghabiskan produknya. Lalu, kemasan harus dalam bentuk yang baik, bersih, dan tertutup. Serta kemasan tidak menimbulkan reaksi kimia terhadap minuman sari kacang hijau. Dan kemasan yang digunakan harus dapat melindungi dari benturan. Kemasan yang digunakan juga harus kokoh, serta tahan panas, dan tidak mudah bocor. Contoh jenis kemasan untuk minuman sari kacang hijau bisa kita ambil contoh yaitu polietilen tereptalat. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai kemasan dari biji kacang hijau serta dari kemasan dari minuman sari kacang hijau. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.